Peragaan berikut sering saya bawakan dalam berbagai kesempatan. Ada dua kamar A dan kamar B. Masing-masing kamar dipasang bola lampu 50 watt. Kalau kamar A nyala terus, kamar B nyala hidup, sama-sama semalam. Voltase yang dibutuhkan banyak kamar A atau banyak kamar B? Audien jawabannya beragam, tapi rata jawab yang B. Mengapa B? Karena untuk menyalakan kembali butuh voltase yang lebih besar. Perhatikan sekali lagi, kamar A tadi menyala, yang kamar B nyala hidup. Sebenarnya kamar A dan kamar B voltasenya sama, karena untuk kamar B saya tidak mengatakan nyala mati. Saya mengatakan nyala hidup. Rata-rata mereka tertawa. Dan memang ketika kita melihat seseorang yang melakukan sesuatu berbeda dengan yang diucapkan, kita sering terkecoh. Yang benar yang diucapkan atau yang benar yang dilakukan. Maka sabda Yesus yang disampaikan pada para murid 2000 tahun yang lalu disampaikan juga kepada kita hari ini. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Untuk membuat makanan, ragi hal yang bagus. Benda yang lembut itu, sedikit itu bisa memengaruhi hal yang banyak. Demikian juga orang Farisi, Herodes yang tidak banyak jumlahnya, orang bisa terkecoh, bisa memengaruhi yang, tetapi bisa memberi pengaruh yang tidak baik. Karena apa? Apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan bisa sering berbeda. Apa yang tampak di luar bisa berbeda dengan apa yang di hati. Orang-orang Farisi, orang-orang yang memang seolah-olah sangat memahami hukum Taurat dan seolah-olah sangat ketat menjalankan hukum Taurat. Tapi apakah betul tujuan melakukan itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan? Sebenarnya tidak. Orang-orang Farisi melakukan hukum Taurat itu supaya dipuji orang. Dengan semakin banyak dipuji, dia merasa bahwa dia memang berhak, merasa lebih suci dari orang lain, dan berhak juga menghakimi orang-orang yang dianggapnya berdosa. Herodes untuk mempertahankan kekuasaannya kadang-kadang dengan cara kekerasan, tetapi juga kadang-kadang menggunakan agama untuk mempertahankan kekuasaannya itu. Yang dikatakannya seolah-olah benar, padahal hanya untuk kepentingan pribadi. Itulah kemunafikan. Lain yang di bibir, lain juga dengan yang di hati. Kebaikan yang dilakukan seolah-olah memang baik, tetapi di hatinya tersimpan niatan-niatan yang tidak baik. Mari kita refleksikan. Apakah selama ini kita juga pernah membungkus niatan kita yang tidak baik dengan hal-hal yang baik? Apakah kita juga pernah melakukan hal-hal yang seolah-olah baik padahal niatan kita tidak baik? Kalau itu pernah kita lakukan, sejatinya kita sedang terkena ragi orang Farisi, ragi Herodes. Yang kedua, apakah selama ini kita juga pernah mendukung seseorang atau kelompok orang yang seolah-olah bagus? Sebenarnya itu tidak bagus. Kalau itu pun pernah kita lakukan, kita pun sedang terkena ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Setiap minggu pengennya jalan-jalan, tetapi menghindari jalanan yang naik. Mari melakukan kebaikan dengan tujuan yang juga memang baik. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.